Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 843 buat aku. Aku tidak perlu apapun, kamu bisa bantu menyembuhkan kakiku saja, aku sudah sangat berterima kasih. Thomaskin berkata, Aili adalah satu-satunya darah daging pamanku, kamu bisa membantunya dengan menerima segala resiko, maka sudah berbudi untuk keluarga Qin kami, tentu saja aku harus berterima kasih dengan kamu. Usai bicara, bagian notaris mengeluarkan sebuah surat perjanjian, disodorkannya ke Jessica Song. Nona Song, ini adalah 4 gedung perniagaan yang Tuan Qin alihkan ke kamu, setiap gedungnya ada 55 lantai. Jessica Song melongo. 4 gedung perniagaan, 4 gedung. Kalau Thomaskin memberikan 1 rumah untuknya, mungkin dia masih tidak sekaget itu. Karena bagaimanapun juga dulu Thomaskin adalah tuan muda keluarga Qin, wajar juga jika punya uang. Tapi Thomaskin memberinya 4 gedung perniagaan. Ini sudah sangat tidak masuk akal. Gedung perniagaan dengan 55 lantai, kalau dihitung berdasarkan nilai pasar kota Donghai, setiap gedungnya lebih dari ratusan miliar. 4 gedung berarti 400-an miliar lebih. Ini. Jessica Song bengong, Tuan Qin, Anda yakin? Thomaskin tertawa, tentu saja yakin, kelak kamu tidak perlu bekerja, jadi nyonya penyewa dengan tenang saja. Usai bicara, notaris menyodorkan surat perjanjian ke Jessica Song. Di surat perjanjian tertulis jelas, 4 gedung perniagaan yang terletak di Jalan Qinghua, bulan ini mulai dibangun dan akan selesai di tahun depan. Mendengar itu, Cedric Song langsung masam. 4 gedung perniagaan. Kamu sungguh punya kekayaan seperti itu untuk memberi hadiah yang demikian. Cedric Song mendekat dan melihat sekilas dengan mencibir iri. Namun semakin dilihat ia semakin merasa aneh, Jalan Qinghua. Bukankah ini? Usai bicara, Cedric Song melihat rumah si Heyuan yang tertera di surat perjanjian miliknya. Bukankah rumah si Heyuan ini terletak di Jalan Qinghua? Cedric Song segera melihat lebih teliti lagi. Ia menyadari 4 gedung perniagaan di tangan Jessica Song dibangun di sekitar Jalan Qinghua, mengelilingi rumah si Heyuan. 4 gedung perniagaan mengitari rumah si Heyuan tersebut. Itu pasti akan terkepung dengan rapat hingga setetes air pun tidak akan dapat, serta gelap karena dihalangi. Air muka Cedric Song berubah. Gedung perniagaan apa ini? Kalian sudah menghalang rumah si Heyuan aku. 4 gedung perniagaan ini mengepung rumah si Heyuan tersebut dengan rapat, air, listrik, dan cahaya sama sekali tidak bisa masuk. Bahkan manusia pun susah untuk masuk, bisa jadi harus membuka sebuah pintu di gedung perniagaan ini baru bisa masuk. Thomaskin tertawa kecil, aku tidak peduli menghalangi rumah si Heyuan kamu atau tidak, kalau kamu tidak suka boleh pindah. Air muka Cedric Song merah padam, apa maksud kamu ini, sengaja mempersulit aku. 4 gedung perniagaan ini adalah pembangunan yang melanggar aturan. Percaya tidak aku akan menuntut kalian. Supaya bangunan kalian dibongkar. Thomaskin tertawa kecil, kalau begitu kamu coba saja. Cedric Song menggertakkan gigi, segera ia mengeluarkan ponsel menelepon bagian pengelolaan. Aku pemilik rumah si Heyuan, kalian ini ada apa? Bagaimana bisa membiarkan yang lain mendirikan gedung perniagaan di sekitar situ? Bagaimana rumahku bisa ditinggali kalau sekelilingnya dibangun gedung? Apa? Merupakan harta tidak bergerak, milik sebuah perusahaan. Perusahaan kalian ini bagaimana? Apakah tidak melakukan perencanaan dengan baik? Kenapa membangun rumah seperti itu? Kalian. Setelah bicara beberapa kata, Cedric Song mematikan telepon dengan pucat pasi. Tidak peduli gedung perniagaan ini ataupun rumah si Heyuan adalah proyek dari real estate keluarga He. Perusahaan yang sama, mereka bisa merencanakan semuanya sesuka hati. Diajukan ke pengadilan, menggugat siapa? Selamanya Cedric Song tidak menyangka apa hubungan real estate keluarga He dengan Thomaskin.
Hanya dengan moral seperti ini juga ingin mendapat satu rumah si Heyuan dari Thomas Kin secara cuma-cuma. Iyang, Thomas Kin ada, bahkan banyak sekali, tapi kalau orang seperti Cedric Song, sepeser pun jangan harap bisa didapat dari dia. Cedric Song membengong, rumah si Heyuan ini bisa dikatakan tidak berguna sedikit pun lagi, dikelilingi oleh gedung perniagaan setinggi 55 lantai. Itu berarti tidak akan ada cahaya, aliran air dan listrik dikendalikan oleh orang lain. Untuk ditinggali tentu saja tidak bisa, dijual juga harusnya tidak laku. Posisi yang demikian, selain real estate keluarga He sendiri yang membeli kembali, orang lain mungkin sama sekali tidak akan membeli. Cedric Song tidak menyangka rumah si Heyuan yang nilainya sangat besar ini menjadi tidak bernilai sedikit pun di tangannya. Tiba-tiba Cedric Song punya firasat buruk, segera ia mengambil surat perjanjian dana tersebut, lalu menelepon ke nomor yang tertera di atas. Halo, aku tadi baru menandatangani surat perjanjian, sekarang dana itu sudah milikku, aku ingin mencairkan dana tersebut. Dari balik telepon sana berkata, maaf Tuan Song, Anda bukan wali Ailikin, sehingga dana tidak dapat dicairkan. Tapi dana ini dapat digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan Ailikin. Jika biaya yang Anda bayar berkaitan dengan ini, bisa tinggalkan nota pembayaran dan akan kami ganti kembali uangnya. Cedric Song tampak putus asa. Dana pendidikan Ailikin hanya bisa dicairkan oleh wali Ailikin. Selain itu jika orang lain ingin pakai, harus digunakan untuk Ailikin, lalu memberikan nota pembayaran. Dana sebesar 100 miliar ini sama sekali tidak berguna di tangan Cedric Song, dia tidak mendapatkan sepeser pun. Jessica Song, kamu harus menjadi wali Ailikin, hanya wali yang bisa mencairkan uang ini, dengar tidak kamu? Jessica Song mengerutkan dahi, uang ini memang punya Aili, kalaupun aku adalah walinya, uang ini juga harus digunakan untuk Aili. Cedric Song melotot. Ditunjuk-tunjuknya Jessica Song dan berkata, kamu lebih memihak orang luar. Apakah kamu masih orang keluarga Song aku? Thomas Kin tersenyum dingin, dia sudah bukan orang keluarga Song, tadi surat perjanjian sudah tertulis dengan jelas. Tertegun, baru dia ingat surat perjanjian yang ia tanda tangani tadi, Jessica Song sudah dikeluarkan dari keluarga Song. Terjebak, sungguh sudah terjebak. Cedric Song baru mengerti, ternyata Thomas Kin ini sengaja mempermainkan dia. Melihat bebek yang sudah di ujung mulut ini akan terbang begitu saja, Cedric Song sedih sekali. Jessica Song, jangan lupa keluarga Song yang membesarkan kamu sampai sekarang ini, kalau kamu masih punya hati nurani, rebut kembali hak wali itu, cairkan dana tersebut, dengan begitu baru bisa anggap kamu lunas dengan keluarga Song. Jessica Song menunjukkan senyuman sinis. Apakah kalian pernah menghidupi aku? Aku bekerja untuk keluarga ini, apakah kalian pernah memberi gaji untukku? Cedric Song, menyerahlah, aku tidak akan membantu kamu. Ekspresi Cedric Song mendingin, aku lihat kamu ini kurang diajar. Usai bicara, Cedric Song maju dengan langkah besar dan melayangkan satu tamparan. Di rumah, Cedric Song terbiasa memerintah dengan suara keras, sekalipun Jessica Song terduduk di kursi roda juga sering dipukul. Prak. Suara ini bukanlah suara tamparan, melainkan suara Thomas Kin menggenggam pergelangan tangan Cedric Song. Mengeluarkan seluruh tenaganya, tapi tangan Thomas Kin malah tidak bergerak sedikit pun, bagaikan penjepit besi yang terpasang di situ. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah urusan keluargaku. Thomas Kin tersenyum dingin, urusan keluarga. Sekarang dia sudah bukan orang keluarga Song kalian, tolong pahami dengan jelas statusmu sekarang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Den Bagos.